ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk bertamu ke Indonesia, numpang hidup di Indonesia, berguru ke ulama-ulama Indonesia, akhirnya mengklaim tidak akan ada Indonesia. Kita dari sini kau jadi penjahat, jadi biadab, provokator, mengadu domba NKRI, merusak NKRI, bikin gaduh NKRI, membenturkan pribumi dengan pribumi. Kenapa lu nggak pulang saja ke sana ke negeri sendiri? Datang di Tinta Nusantara. Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para habaib di Indonesia yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya. Pemerintah usir Habib Ba'alawi dari Indonesia ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad, ternyata bukan. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Pemerintah usir Habib Ba'alawi dari Indonesia ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad, ternyata bukan. Setelah sekian lama vakum menulis karena mendapat peran baru sebagai pelayan Bani Wali Songo, maka alhamdulillah di malam Maulid Nabi 1445 Hijriah ini bisa menyempatkan diri mereview segalanya. Sebagai pelayan maka tugas utamanya melayani tuannya. Semoga yang dilakukan misal belum bisa memberikan kepuasan, namun setidaknya ada progres energi positif dan kemajuan. Dari konsolidasi ke seluruh keluarga Wali Songo, hingga edukasi terkait tes DNA. Atau menyampaikan data, ide dan gagasan melalui wawancara online dan offline di berbagai channel medsos. Termasuk juga keterlibatan dalam seminar nasional di Padasuka yang seperti kita ketahui bersama banyak memberikan pencerahan dan membuka tabir kepalsuan. Terutama terkait pembodohan dan doktrin atas klaim sesat Ba'alawi sebagai turunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun klaim sebagai yang paling berjasa dalam sejarah Nusantara maupun berdirinya NKRI. Dan masih banyak kegiatan lain yang tidak mungkin disebutkan semuanya. Nasib tragis Ba'alawi. Peradaban dibangun dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan, barang siapa menolak keduanya maka dia akan menjadi sampah peradaban. KRT. Fakih Wirahadiningrat, sebagaimana sudah dapat diduga bahwa Ba'alawi akan mengalami fase keruntuhannya di bumi Nusantara. Mereka yang selama ini paling arogan atas nasabnya, tentu saja untuk membangun nasibnya, kini seolah seperti anak terlantar di negeri orang. Ketragisan tersebut penyebabnya karena 1. Terlalu bangga akan nasabnya yang disambungkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Melakukan praktik rasisme. Selain merasa sebagai ras paling mulia juga merembet kepada aturan pernikahan yang direkayasa atas dasar kafaah, atau kesetaraan derajat ras. Di mana putri mereka harus menikah dengan sederajat rasnya yaitu turunan Nabi, sementara untuk yang laki-laki bebas dengan siapa saja. 3. Klaim garis lurus laki-laki silsilah nasabnya kepada Sayyidina Hussein bin Ali, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah letak blunder terbesarnya, sehingga gampang dibuktikan kepalsuannya. 4. Banyak melakukan hinaan, cacian, bahkan persekusi kepada pribumi apabila dianggap akan menyaingi dan mengancam eksistensi nasab mereka. Untuk hal ini ada yang garis radikal, tetapi ada juga dengan cara moderat. Cara kedua inilah yang paling sulit dideteksi, karena diantaranya menggunakan organisasi sufisme dan merapat ke Nuh. Disinilah Nuh menjadi tersandera, bingung mau berbuat apa. Beruntunglah saudara-saudara yang di Muhammadiyah, sejak dulu waspada dengan urusan beginian. 5. Melakukan pembelokan sejarah dan pencangkokan nasab baik kepada pahlawan nasional juga tokoh-tokoh di Kesultanan Nusantara. Begitulah ketika hampir semua pihak bangkit mempertanyakan semua hal di atas, seketika mereka remuk redam dan gagap dalam menjawabnya. Andai Ba'alawi bisa menghadirkan 4 hal di bawah ini, maka ketragisan itu bisa dihindari. 1. Data kitab nasab sejaman untuk menjawab keterbatasan nasab selama 550 tahun. Sampai tulisan ini dibuat hasilnya masih nihil. 2. Hasil isbat nasab resmi dari Nakobah Internasional, terutama dari asal negeri leluhurnya, baik Yaman ataupun Irak negeri asal Sayyid Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai datuknya. Hasilnya juga nihil. 3. Hasil tes YDNA yang presisi sebagai keturunan lurus laki-laki dari Imam Hussein, J1 FGC 30416 bin Ali FGC 10500. Hasilnya, jangankan menemukan kedua haplotype di atas, haplogrupnya saja bukan J1, malah G2.
Artinya, selain gagal sebagai keturunan lurus laki-laki, malah terdeteksi bukan ras Arab. 4. Tidak bisa menghadirkan data yang sepuh dan runut terkait ketersambungan nasab tokoh-tokoh Nusantara baik Wali Songo maupun Raja Sultan Nusantara dengan mereka. Rata-rata datanya berasal dari era penjajahan. Seperti dalam kitab Syamsu Zohiro, yang jelas tertulis menurut Van den Berg. Tokoh ini adalah konseptor utama pengacau sejarah Nusantara yang memiliki anak buah diantaranya Snoek Hurgronje dan Mufti Batavia Usman bin Yahya. Nama terakhir adalah dari Baalawi yang mendapat medali penghargaan dari Ratu Belanda. Artinya, klaim mereka sebagai yang paling berjasa di Nusantara telah gagal total. Sebuah rencana jahat masif yang layu sebelum berkembang. Realita dari 4 hal tersebut di atas adalah 1. Mereka tidak akan pernah menemukan kitab nasab sezaman. Karena pendataan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata berjalan demikian rapi dari masa ke masa, saling terjalin dan terjaga hingga kini. Dan itu diwujudkan dengan adanya Majelis Saadatul Asrof dari tiap bani dan tiap negara. 2. Mereka tidak akan pernah dapat isbat dari Nakobah Yaman, karena data keluarga Nabi ternyata sudah demikian rapi, bahkan di abad 7 Hijriah sudah pernah diadakan sensus. Untuk Nakobah Irak, tentu akan lebih tragis lagi, karena Sayyid Ahmad bin Isa hanya punya 3 putra Muhammad, Ali dan Hussein, dan tidak ada nama Ubaidillah yang diklaim sebagai datuknya Baalawi. Bahkan tidak pernah hijrah ke Yaman. Semua sudah kami tulis dalam edisi sebelumnya. 3. Apalagi untuk tes DNA, kegagalan di sini membuktikan bahwa catatan Tuhan tidak pernah salah. Haplogrup G mereka menunjukkan garis laki mereka berasal dari Kaukasus, dan haplotype mereka yang memiliki kode PF 3296 identik dengan keluarga Yahudi Ashkenazi. Bila ini dikaji lebih dalam, mereka yang sama sekali bukan bangsa Arab, apalagi Bani Hashim Quraisy. Justru adalah Yahudi Khazari dari Kaukasia, yakni keturunan dari suatu bangsa yang hidup dari merampok di jalur sutra. Suku ini memeluk agama Yahudi di zaman The Great Solomon, Sulaiman alaihi salam untuk memperoleh perlindungan dan jatah jalur sutra yang strategis di Kaukasus. Mereka sama sekali bukan keturunan Ibrahim alaihi salam. Karena bangsa Yahudi yang keturunan dari 12 suku putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim harusnya haplogrup YDNA-nya juga J1. Bila Quraisy Bani Ismail bin Ibrahim, J1L859, mereka J1L860. Kerajaan KHAZARI ini beribu kota di Itil, musnah akibat sebuah bangsa asing dari Mongol hingga kerajaan Rusia. Yahudi Khazar ini terkenal sebagai Yahudi suku ke-13, di luar keturunan 12 suku Abrahamik di atas. Bahkan menurut pakar eskatologi dunia, Syekh Imron Hossein, Ya'juj Ma'juj itu manusia biasa yang jahat dan membuat kerusakan di muka bumi, munculnya dari Kaukasus. Yaitu Yahudi garis ke-13 yang kini mendirikan negara Zionis Israel, dan sebagian lainnya menyebar ke seluruh dunia, baik tetap beragama Yahudi maupun menjadi Yahudi kripto beragama di luar Yahudi. 4. Kegagalan di poin ini diperparah dengan mengklaim nasab terah kerajaan Nusantara ke Baalawi. Ibaratnya menggunakan jurus dewa mabuk, namun benturkan kepala ke batu cadas. Kengawuran itu misalnya, mengklaim terah Pakubuwono ke Asegaf, sementara Hamengkubuwono ke bin Yahya, konyol bukan? Padahal keduanya berangkat dari satu kakek yang sama yaitu Amangkurat Jawi. Atau yang sekarang sedang viral, pahlawan yang gugur di perang Sepehi lawan Inggris, yaitu Senopati Singo Barong alias KRT. Sumodiningrat, cucu Sultan Hamengkubuwono pertama dibelokkan ke bin Yahya Baalawi. Tentu saja ini akan semakin mempercepat rungkatnya nasib Baalawi di Nusantara. Nasib tragis pendukung Baalawi. Tiap orang punya hak untuk goblok, tetapi beberapa orang telah menyalahgunakan hal itu secara berlebihan. Al-Habib Yosef Stalin, Bapak Komunis Uni Soviet, Yahudi Khazari berhaplogrup YDNAG, sama dengan Baalawi. Apabila majikannya akan bernasib tragis gara-gara bernasab utopis, maka tentu saja jongosnya pun akan bernasib sama, bahkan mungkin lebih pahit. Kenapa? Karena sejarah sering terulang, majikan tetap selamat namun jongosnya biasanya dijadikan korban atau martir untuk melindunginya. Mereka yang tidak mau belajar dari kesalahan sejarah, akan dikutuk untuk mengulanginya. Berdasarkan pemetaan, maka pengikut Baalawi bisa dibagi dalam 3 kelas. 1. Golongan akademis yang termotivasi dalam dialektika ilmiah, atau kemungkinan ada juga karena imbalan materi demi biaya penelitiannya. 2. Golongan santri yang bersanad ke Baalawi. 3. Golongan masyarakat awam korban doktrinal. Prediksi terkait ketiga golongan tersebut di atas. 1. Golongan ini sulit diminta kesetiaannya, ibaratnya pasukan bayaran, bila imbalan yang ditawarkan tidak memadai, atau dialektika keilmuan sudah tidak menarik mereka akan mudah berbalik arah.
Nasib golongan ini relatif akan lebih aman bila segera pandai membaca situasi. Namun tetap saja mereka akan tercatat dalam sejarah, pernah berdiri di sisi sebelah mana. 2. Golongan ini adalah yang paling gamang. Karena sebenarnya mereka kaum ilmiah juga, namun kadang banyak yang masih berpandangan bahwa bila bersanad ilmu kepada seseorang, maka benar atau salah tetap harus dibela. Padahal harusnya faham bahwa urusan nasab itu urusan takdir, urusan hitam putih. Beda dengan urusan ilmu, di mana siapa saja bisa pandai asal mau belajar, dan mengangkat guru juga bisa dari bangsa manapun, tidak harus turunan nabi. Golongan santri yang cerdas, tetap akan jernih dalam memandang hal ini. Karena mentuhankan guru yang salah itu juga kejahatan dalam agama, ikut andil dalam penyesatan kepada umat. Apalagi ini urusannya dengan kesucian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait derajat terkutuk malun, masalah pernasaban. Guru kita tidak maksum, bila salah wajib ditinggalkan. Janganlah mengambil guru yang palsu apalagi berderajat terkutuk di sisi Tuhan. Kecuali kita juga ingin hal yang sama nasibnya. 3. Golongan terakhir ini adalah harapan terakhir dari Ba'alawi untuk bersembunyi dan memanfaatkan segalanya. Narasi kebohongan dengan memanipulasi golongan terakhir ini minimal bisa memperpanjang nafas merasa mulia di Nusantara. Namun sampai kapan akan terus bersembunyi? Sampai seluruh anak cucu kita wajib tes DNA demi identitas diri dan kepentingan kesehatan. Kalau ini dilakukan, kita akan dikutuk anak cucu sebagai moyang pendusta. Atau sampai nakib pencatat nasab keturunan Sayyid Ahmad bin Isa dari Irak datang, dan bersaksi kalau kakek-kakek mereka tidak punya saudara bernama Kang Ubed. Wah, tambah jadi bahan tertawaan nanti. Maka sebelum semua itu terjadi, sebaiknya bertaubat, ikhlas menerima takdir ilahi. Dilahirkan dari siapapun wajib kita syukuri, dan semuanya punya peluang yang sama sebagai hamba mulia yang bertakwa di sisinya. Selain dosa pribadi, juga dosa berjamaah karena menyesatkan orang yang motivasinya sebenarnya baik, cinta ahlil bait Nabi tapi ternyata kepada si pemalsu nasab Nabi. Golongan ini yang nasibnya paling tragis karena rentan dijadikan kayu bakar di garis depan. Terkait pendukung Ba'alawi yang bernama Rumail Abbas. Dari semua narasi pembelaan Ba'alawi, baik dari golongan Ba'alawi sendiri atau pendukungnya, tidak ada perlawanan yang paling cerdas dan bermutu kecuali dari dia. Yang lain, termasuk Habib Aventador, Habib Wafi, Habib Buya Yahya, dan lain-lain kelasnya masih cheerleaders. Banyak ngawurnya dan bermain retorika semata. Apalagi Habib Idrus masyhur, membedakan nukleotida dengan haplogrup saja tidak paham, tapi dengan konyolnya berani bahas di ruang publik. Owalah Drus, para ente. Awalnya, penulis sama sekali tidak tertarik menanggapi semua pendukung Ba'alawi yang menolak validasi tes DNA. Kecuali tentu saja Bung Fikri Syahab karena penulis merasa penyesatannya keterlaluan namun dengan cara yang sangat elegan. Ibaratnya kelas bintang 5 lah, bukan kaki 5 macam Idrus masyhur. Dan, penyesatan dengan kemasan luksuri inilah yang memaksa saudara kita Dr. Sugeng Sugiharto turun gunung mengingat kredibilitas ilmu genetika sedang diperkosa oleh orang yang bukan di bidangnya. Walau sebenarnya yang geram banyak, namun untuk sementara cukuplah beliau yang aktif memberikan edukasi. Minimal sudah ada 3 doktor dan kepala lab. Genomic Brain sudah tampil di seminar nasional yang diselenggarakan oleh Padasuka tanggal 26 Agustus tahun 2023 di UIN Jakarta. Bagaimana sesungguhnya menentukan garis nasab melalui tes DNA? Oh ya, Rumail Abbas, sampai lupa pula, beliau selebeo. Saya sebenarnya tidak ingin menulis apapun tentang dia, hingga Dr. Sugeng menunjukkan video lama di mana dia menyinggung saya secara pribadi. Apalagi kami sudah membuat pertemuan yang beliau Gus Rumail minta dirahasiakan, entah apa yang ditakutkan. Mungkin terkait pihak sponsor yang mendanai beliau, khawatir mencurigainya, mungkin lo ya. Waktu itu dia ingin ketemu saya dan Gus Fuad, dan dijembatani Dr. Sugeng. Bertempat di Ponpes Gus Fuad Pleret Jogja itu kesimpulannya sebagai berikut.